Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang reaksi redox. Namun materi yang akan kita bahas untuk pagi ini adalah elektrokimia. Jadi elektrokimia ini ada dibagi menjadi dua. Salah satunya adalah sel volta, yang kedua adalah elektrolisis. Namun pada pertemuan pagi ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang sel volta. Sebelum kita masuk ke materi sel volta, ada baiknya kita mengingat kembali bahwa eh, kompetensi yang tidak kita capai adalah bagaimana kita menerapkan konsep reaksi redox. Eh, Baik itu yang ada di industri maupun yang ada di. Kemudian indikatornya apa? Bagaimana energi listrik dihasilkan dari reaksi redox dalam sel volta. Kemudian menjelaskan prinsip cara kerja sel volta itu yang banyak digunakan dalam kehidupan maupun dalam industri. Tujuan dari pembelajaran kita pagi ini adalah yang pertama, anak-anak semua harus mampu bagaimana sel volta itu ada rangkaian-rangkaian tertentu yang dikatakan dengan katoda dan anoda. Kemudian bagaimana cara merangkai sel volta itu dari bahan-bahan sederhana. Kita lihat dari bahan industri itu mungkin agak rumit karena memang membutuhkan peralatan yang canggih. Namun sel volta ini bisa kita produksi sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Bahan yang mungkin tidak terpakai lagi ataupun bahan yang murah harganya bisa menghasilkan sesuatu yang uh, menjadi penemuan-penemuan baru, kreativitas baru maupun inovasi-inovasi baru. Nah, materi untuk hari ini adalah bagian dari sel elektrokimia yang pertama yaitu sel volta. Inilah yang mau kita bahas untuk pagi ini. Mudah-mudahan setelah pembahasan ini semuanya memahami, tidak lagi materi elektrokimia ini menjadi momok bagi anak-anak Bapak semuanya. Sel volta itu identik dengan zat kimia berubah menjadi listrik. Jadi rangkaiannya adalah rangkaian kimia, dia berubah menjadi listrik dan ini sifatnya adalah spontan. Begitu kita sambung dengan kabel sebagai penghubung arus, itu tegangan ataupun hambatan akan bereaksi. Kalau dia pakai voltmeter, voltmeternya akan bergerak. Kalau dia menggunakan lampu, maka lampu akan menyala, tergantung dengan besarnya arus yang ada pada rangkaian tersebut. Nah, ini bisa kita lihat di layar, itu ada deret volta. Deret volta ini adalah syarat pemahaman kita bagaimana rangkaian sel volta itu akan berfungsi. Ini nampak beberapa unsur-unsur yang termasuk dalam deret volta. Ini semakin ke kanan, itu mudah direduksi, sukar dioksidasi. Artinya, sifat ke kanan ini dia memiliki uh, sifat elektrodanya positif, maka digunakanlah pada rangkaian sel volta itu pada ujung positifnya, karena memang memiliki sifat positif pada reaksi reduksinya. Nah, semakin ke kiri itu mudah dioksidasi, tak sukar direduksi. Jadi sifatnya nanti ketika rangkaian sel volta ini berfungsi, itu unsur-unsur di sebelah kiri ini mampu mendesak elektron ke sebelah kanan sehingga terjadilah namanya tegangan listrik atau volt. Kemudian jembatan keledainya ini kalau anak-anak Bapak semua mau menghafal, karena kalau menghafal secara manual seperti ini akan agak menyulitkan. Jadi dibuatlah jembatan keledai seperti di layar ini. Ini nanti bisa diunduh di laman LMS, e-learning model SMA 1 Belum Kejadian. Itu udah Bapak kirim, nanti tinggal di-download, bisa dipelajari, kemudian dihafal. Ini rangkaian sel volta yang bisa kita lihat di mana anoda dan katoda itu kalau anoda identik di sebelah kiri. Nah, ini sifatnya negatif, sedangkan katoda identik di sebelah kanan. Ini kalau dibalik sebenarnya bisa juga. Cuman elektroda ini tidak boleh nanti
ketika disambungkan ini ketemunya itu dengan artinya fungsinya anoda dengan anoda atau katoda dengan katoda itu tidak akan bereaksi. Dia harus berurutan anoda dengan katoda. Nah, ini Zn berfungsi sebagai anoda. Ini pada deret volta tadi berada di sebelah kiri daripada Cu. Sehingga si Zn ini bersifat dia negatif. Sedangkan katoda berada di sebelah kanan. Bagaimana arus ini terjadi? Arus ini terjadi ketika eh, anoda dan katoda ini dirangkai menggunakan elektrolit CuSO4. Ini elektron-elektronnya akan mengalir sehingga eh, terjadilah namanya arus listrik atau tegangan. Yang kita lihat rangkaian secara lainnya seperti ini. Ini kalau kita rangkai dari bahan alam sangat mudah sekali, asalkan kita sudah memahami tentang fungsi daripada. Kita lihat selanjutnya. Ini persamaan reaksi redoks yang ada pada rangkaian tadi, di mana oksidasi itu sebagai Zn-nya, ya reduksinya adalah Cu. Ya, ini terjadi reaksinya seperti itu. Kemudian eh, bagaimana cara nanti membuat notasi selnya? Notasi selnya itu hanya kita susunkan dari reaksi-reaksi di atas itu menjadi oksidasi reduksi seperti gambar pada tulisan yang merah ini. Di mana Zn menjadi Zn2+, ya kan? Kemudian Cu2+ menjadi Cu. Susunannya adalah oksidasi dan reduksi. Nah, sel volta dalam kehidupan sehari-hari itu sering kita lihat dan banyak sekali contoh-contohnya. Contohnya ada sel kering itu Lakeland. Ini sel kering Lakeland ini contoh misalnya batu, baterai, jam dan sebagainya. Kemudian sel aki, ini sel aki sering kita lihat. Itu sel baterai basah yang ada di mobil kendaraan-kendaraan. Sel peroksida, ada sel nikel, kadmium, tonikat, dan sel bahan bakar. Ini sel bahan bakar ini menggunakan rangkaian salah satunya juga cairan. Kita lihat satu-satu. Sel kering itu apa? Dikenal sebagai batu baterai, BC ya, terdiri dari katoda yang berasal dari karbon grafit dan anoda dalam logam zinc. Elektrolit yang dipakai berupa pasta campuran MnO2 atau mangan oksida, serbuk karbon dan NH4Cl. Nah, ini ketika baterai ini ketika sudah lama digunakan, dia akan soak, biasanya akan muncul keluar cairan. Nah, cairan inilah yang disebut dengan MnO2. Ini pastanya, pastanya mencair. Kalau sudah mencair itu artinya sudah habis arusnya ataupun soak. Perbarui lagi, MnO2-nya harus yang baru lagi sehingga arusnya bisa berfungsi. Nah, sel aki ini bisa kita lihat di gambar, reaksinya terjadi seperti pada layar. Ini sifatnya bisa dicas kembali. Kemudian peroksida, sel ini banyak digunakan untuk arloji, kalkulator, dan alat elektronik. Silver, warnanya silver, makanya menggunakan perak. Silvernya itu sebagai, ya, ini nodanya itu sebagai zinc, kemudian Ag-nya atau katoda yang sifatnya positif, terjadi reaksi reduksi itu menggunakan Ag. Nah, ini reaksi selnya. Kita lihat selanjutnya ada sel nikel kadmium tonikat. Itu sel nikel merupakan sel kering yang dapat diisi kembali. Nah, ini contohnya sel apa nih? Alkalin ya. Baterai alkalin dan sebagainya yang sejenisnya yang bisa dicas. Nah, bisa digunakan ini voltnya biasanya yang sering adalah 1,29 volt. Sel bahan bakar itu merupakan sel galvani dengan reaksi oksigen dan hidrogen. Dialirkan secara kontinu ke dalam elektroda berpori. Sel ini terdiri atas anoda dan dari nikel, katoda dari nikel oksida dan elektrolit. Ini apa namanya? Ini reaksi pada sel bahan bakar ini masih masuk ke dalam tergolong reaksi elektrolisis. Cuman masih dalam sel volta, tapi sifatnya sudah masuk ke dalam reaksi elektrolisis.
Ini bisa kita gunakan produk sampingnya itu dalam industri besar itu digunakan untuk memproduksi gas H2. Ya, gas H2 ini tahu sendiri itu fungsinya sangat banyak dan harganya mungkin lumayan komersil. Baik, ini demikian untuk tugas kita hari ini. Nah, ini untuk uji kompetensi bisa kalian kerjakan ya. Di Quizzes ini sudah Bapak bagi di aplikasi LMS e-learning model di halaman SMA 1 Bilang Kejadian. Nanti bisa dikerjakan di situ. Waktunya Bapak berikan waktu selama 2 hari ini untuk dikerjakan. Ini untuk uji kompetensinya. Nah, untuk lembar kerja ini harus dikumpul dan harus dirangkai. Yang pertama adalah buatlah rangkaian sel volta dari bahan alam. Ini buah-buahan. Di literaturnya udah Bapak upload juga video-videonya itu ada di laman Moodle, bisa dilihat di situ. Itu langsung link ke dalam YouTube. Nah, ini sel volta dari bahan alam. Kemudian videokan setiap aktivitas proses pembuatan sel volta kalian dari bahan alam di rumah. Nah, ini nanti prosedurnya juga sudah Bapak bagikan di halaman LMS tadi. Itu bisa bergabung 2 orang atau 3 orang yang berdekatan rumah. Nah, bisa berdekatan rumah, kerjakan proyeknya, kemudian videokan, videonya dikirim ke kantong tugas lagi. Kemudian tugas dikumpulkan dengan waktu 1 minggu setelah penugasan. Jadi ada waktu 1 minggu. Ini kalau dikerjakan secara langsung membutuhkan waktu hanya sekian 1 jam mungkin ya, lebih lama 1 jam, nggak nyampe 1 hari itu udah siap kalau dikerjakan. Namun ada mungkin nanti ada kesalahan-kesalahan dalam rangkai itu lampu tidak akan menyala. Ini selamat berinovasi dan selamat kreasi. Semoga berhasil. Nanti video akan Bapak kumpulkan, Bapak rangkai, akan Bapak bagikan lagi ke kalian. Itu sebagai salah satu syarat untuk pembuatan nilai untuk KD self volta. Terima kasih pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.